Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jikalau Allah membiarkan nafsu dalam dirimu sampai kapanpun, kau tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jikalau Allah membiarkan nafsu dalam dirimu untuk menjerumuskan hatimu, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah dapat rahmat dari Allah. Rahmat teragung dari Allah terhadap hambanya adalah bertemu kepadanya. Rahmat teragung dari Allah terhadap hambanya adalah bertemu kepadanya. Tatkala Allah biarkan nafsu menjajah negeri hatimu, pasti kau akan hubbud dunya. Kau pasti hatimu hanya bercinta pada kesenangan dunia. Di saat detik-detik seperti inilah, Pak, Bu, hati seseorang dikatakan hati yang kufur dengan Allah. Baik kufur nikmat ataupun kufur apapun. Pertama, jikalau Allah membiarkan namanya nafsu menjajah negeri dirimu, maka alimo koyo opo ilmumu justru akan menjadi bahan bakarnya di neraka padamu. Walaupun kau itu pol paling alim sadunia, maka justru kealimanmu itulah akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jikalau kau diletakkan dalam posisi orang yang mewah duniawiyahnya, maka justru itu akan menjadi bahan bakar api neraka pada dirimu, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia buktinya kau khawatir kehilangan hubbud dunia yang kau cintai tersebut. Bapak Ibu hadirin,
golongan-golongan yang seperti ini di dunia ini hampir merata. Hampir merata. Artinya ketika kita bertemu orang yang alim, orang yang kaya, orang yang berpendidikan sampai S7, wonten S7, wis tak mentokno ngoten lho. Atau pejabat notoki dadi presiden, mereka itu tidak terasa kalau dia sombong di mata Allah. Mohon maaf, ini kalau Allah biarkan sampai mati pun terjadi. Sampai mati pun terjadi. Artinya tidak berhenti kesadaran dia kalau semua itu dari Allah. Tidak bisa. Mesti dirinya menganggap bahwasanya semua itu datangnya dari dirinya sendiri. Kejelekan apapun yang seperti ini tidak akan berhenti pada siapapun yang tidak diberikan Allah anugerah. Yang pertama. Yang kedua, jikalau Allah menolongmu dari penjajahan nafsu pada dirimu, Allah dengan cara memberikan anugerah pada dirimu. Anugerah jenengan ini digerakkan hatimu pada Allah, oleh Allah untuk bertolak atau sinau atau ngaji. Digerakkan Allah lewat telingamu bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran ilmu ini. Digerakkan Allah anugerah berupa kefahaman terhadap apa ilmu yang Allah jabarkan ini. Digerakkan Allah juga kau dengan mudah untuk melaksanakan kholwat sampai pada terus menerus istiqomah di kiri, sampai digerakkan Allah di mana nafsu yang menjajah negeri hatimu itu Allah keluarkan. Saat-saat nafsu Allah usir di dalam hatimu, kau ditarik Allah untuk bertemu terhadapnya. Inilah seagung-agungnya anugerah yang Allah berikan pada hamba, sekalipun posisimu jomblo, ora payu rapi. Walaupun posisimu iku miskin, tidak ada yang dimakan,
Walaupun posisimu diusir mertuamu gara-gara kau gak tahu nyambut gawe. Walaupun posisimu sebagai ibu, kau selalu dianiaya ambek suamimu, ditinggal rabi maneh. Wis ah. Ini lebih baik daripada jenengan sugih duweni pangkat, bojomu yo ayu, bojomu yo ganteng gagah, semua mewah, tapi hatimu iku gak dapat anugerah bertemu terhadap Allah. Pertanyaan aku Bapak Ibu, jenengan pilih sing pundi? Pilih yang mana? Kok meneng? Paling milih kompak, anugerah dunya yo anugerah akhir. Anak pilihannya mek loro. Milih dia. Kok meneng ya? Peti melah rata. Carilah wabtagi, carilah fima ataqallah, apa yang Allah anugerahkan. Fima ataqallah, apa yang Allah anugerahkan. Pundi iki anugerah bertemu terhadap Allah ikus Allah berikan. Buktinya mana? Jenengan kali kula setiap saat, setiap waktu bendino iku Allah ngenteni jenengan. Sampean luwe dinteni Allah. Jenengan ngantuk dinteni Allah. Jenengan sudah tidur dinteni Allah. Buktinya kalau Allah ngenteni, jenengan kali kula setiap saat dan waktu, nafas ditokno dilebokno, mata diperlihatkan, telinga didengarkan, seluruh tubuh digerakkan, dilayani bendawi. Bahkan perkara yang kecil jenengan ini perut sakit pengin beot, dilayani Allah dengan bentuk dikeluarkannya kotoran itu. Tetapi ketika saat metu kotoran ini, kita manusia selama-lamanya melupakannya, melalaikannya. Jenengan kali kula bendino disurati Allah, tapi kita sebagai manusia mayoritas enggak mau bales. Iya, jenengan berdiri didirikan Allah, tapi jenengan kali kula hati ini enggak pernah membalas surati Gusti Allah. Jenengan pingin bisa berdiri didirikan Allah, asalnya belas enggak bisa. Tapi kita tidak mau membalas surat berdirinya Allah. Kita lapar,
pingin makan, disurati Allah, tapi kita tidak balas, bahkan sama gelegeen. Cocot itu alhamdulillah, enak rek kulini, tapi hati tidak pernah membalas surati Allah tadi. Apa yang dimaksud balasan surat? Itu adalah hati sadar semua apapun yang terjadi itu semata-mata karena Allah wujudnya hidup dalam dirimu. Inilah kita manusia gak pernah hati mengisbatkan, menetapkan semua karena Allah. Bahkan sampai ibadah di dalam murni itu gak merasa, gak sadar kalau hidup itu yang berperan, gak sadar. Apalagi ibadah sing tidak murni. Pertanyaan, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kita berbuat zalim pada Allah? Sampai kapan? Itu jawabannya ada di hatimu sendiri. Satu sisi kita lama-kelamaan umur itu tidak bertambah panjang, tapi umur bertambah kurang. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi kita golongan manusia ketika saat di dunia mendustai pertemuan terhadap Allah, alias tidak mau bertemu terhadap Allah, maunya bertemu terhadap kesenangan dunia. Tapi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi mereka yang ketika dia beribadah dia bisa bertemu Allah. Karena ingatlah, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ada keinginan untuk bertemu Allah, itu hakikatnya itulah orang-orang yang menteladani perilaku Kanjeng Nabi. Mana uswatun hasanah yang dimaksud Kanjeng Nabi? Yaitu liman terhadap orang kana yarjullaha, yaitu orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah adalah orang-orang yang hatinya mau menerima anugerah. Anugerah yang kumaksud anugerah jenengan dilayani, anugerah jenengan difahamkan, anugerah jenengan iki dimudahkan untuk berkholwat istiqomah, anugerah sampai bertemu Allah. Sebab pada dasarnya kita manusia itu gak bisa membersihkan kotoran hati sendiri, tetapi yang bisa membersihkan hanyalah Allah. Dan kita manusia pada dasarnya tidak akan pernah bisa bertemu Allah
tetapi yang bisa mempertemukan Allah ya Allah sendiri. Itulah anugerah pertama yang Anda harus utamakan, yang disebut darul akhirah. Selanjutnya wala tansa nasibaka, dan janganlah kau tinggalkan bagianmu minat dunia. Rupanya yaitu berbentuk kebutuhan jasmani. Tapi ono pak orang itu semok kebutuhan jasmani, mau belas garwo ya mau, anak ya mau, duit ya ram ya mau, jabatan ya tidak mau, sandang pangan ya ora mau. Dadi koyo Tarsan, dan semuanya lepas. Ada orang yang seperti itu. Berkenaan dengan hal itu, kita akan membahas makalah Ibnu Athaillah 135 terkait masalah manusia kalau toh hatinya itu dibiarkan Allah untuk bercinta pada dunia dengan cara nafsu menjerumuskan jenengan, hal itu gak ada habisnya, gak ada. Sehingga apapun yang ada pada dirimu pasti akan kau akui. Tapi jikalau Gusti Allah membuka anugerahnya pada dirimu, maka kebaikan apapun itu mesti kamu mengatakan dari Allah. Karena diri kita sudah tiada, sudah fana. Qala musannifu rahimahullah, la nihayatan, ora leren-leren, alias tidak henti-henti, lima damika marang maitu siro, maitu nang sopo nang Gusti Allah. In arja'aka lamuno balekake sapa Allah ka ing sira, wa ilaika yo maring ira. Nyuwun sewu, nek Gusti Allah, apabila Allah mengembalikan semua apa perbuatanmu, perbuatan ini sumber dari dirimu, maka kamu tidak akan pernah henti-hentinya mencemooh Allah. Artinya apa? Ketika saat Allah tidak mengabulkan doamu, mesti kau mengeluh. Gimana ya, aku ini sholatnya sudah penuh, gak pernah bolong, puasanya juga begitu, semuanya tak lakoni, semua tak lakoni. Kok aku itu selalu didadekno orang miskin, orang yang selalu gagal. Pemaitu, oh maksudnya pemaitu ya. Pencacian itu gak akan pernah berhenti Anda. Ini perkara yang tidak nyocoki di dalam dirimu. Apalagi perkara-perkara yang sebaliknya, kau mesti maidu Allah. Bentuknya maidu apa? Jenengan suki, punya hajat
apapun selalu hasil. Jenengan punya hajat, ingin anaknya bisa masuk PNS, hasil. Wis pokoknya urip 9 Pak. Hidup 9. Hidup 9 niku urip sing wah mulya. Kait kecil tidak pernah miskin, nggak pernah sakit. Sakit kutil nggak pernah. Ya dah. Apalagi sakit ngeluh, sakit nggak pernah pokoknya. Ketika saat Allah menghadapkan hal yang seperti ini, Allah membiarkan nafsu itu menjajah negerimu, mesti hatimu gak mungkin ngomong karena Allah. Hatimu pasti sampai kapanpun merasa dari dirimu sendiri. Sebab apa Pak? Inilah yang dimaksud Allah. Perkara selain Allah itu akan menutupi pada dirimu dengan Allah. Sehingga sampai kapanpun Allahnya wujudin itu gak akan tampak dan nyata pada hati. Terus justru yang tampak, yang jelas pada dirimu adalah selain Allah. Contoh jenengan mesti ngendel-ngendelno usaha ikhtiar sampean sehingga menjadi orang sukses. Sukses dunia ini lho. Kok gak aku paham carane bisnis ini modar. Jadi kembalinya pada dirinya. Kembali pada diri. Dan ini tidak jauh berbeda dengan ketika saat Allah pahamkan tentang ajaran tauhid sampai paham ilmu sejatine dzikir sampai jenengan mengamalkan dzikir kok yo hatimu itu ada iman. Semua itu berangkatnya dugi dirimu, dari dirimu, maka sampak nyun sewu, sampak ndasmu gundul ora iso wusul. Karena apa? Karena kau masih memandang datangnya itu dari upaya usahamu sendiri. Ora iso. Saben umpama kuwato ya apa oleh kholwat mulai jam 12 sampai subuh, gak akan pernah. Puluhan tahun pun gak akan pernah bisa. Karena apa? Karena yang menutupi hatimu pada Allah itu belum pindah atau belum dibersihkan. Bapak itu inilah yang harus kita pahami. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Jikalau kau masih memandang dirimu, tidak memandang hidup dalam dirimu, maka gak akan pernah kita itu bisa sampai ke khusyuan. Cara memandangnya bagaimana? Hatimu harus ada kesadaran kalau dirimu itu tiada. Saya ulang, dalam hatimu itu harus ada kesadaran sesungguhnya dirimu itu tidak ada. Bingung. Oh nyatanya ono ini kok jadi gak ono. Iya mengenai kelas. Adanya sebab diadakan oleh yang ada yaitu Allah. Sambung ya. Sambung.
Anda nanti dikatakan tahu nyatane wujudnya yang ada, manakala Anda itu kembali pada asalmu. Asalmu apa? Tidak ada. Kembalilah pada asalmu, yang asalmu itu tidak ada. Caranya yang apa? Jangan kau punya don, jangan kau punya prasangka bahwasanya selain Allah, selain Tuhan, selain yang esa itu wujud. Termasuk kita. Jangan punya prasangka kalau kau itu wujud. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Tenggelamkanlah rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud itu di dalam bumi kesunyian. Mau tidak mau, jenengan wajib untuk melakukan tindakan kematian dirimu sendiri, peniadaan dirimu sendiri. Urusan nanti dalam mata batin atau lebih-lebih mata dohir, ketiadaan selain nama Allah alias ketiadaan nama makhluk, itu urusannya Allah. Sing penting belajarlah terus hatimu untuk sadar kalau makhluk itu aslinya tidak ada. Gendeng-gendeng tak apa-apa. Bingung-bingung ritek, bingung-bingung pertama apa? Nantilah kau akan dikasih Allah paham sendiri. Siapapun Anda pasti tidak akan habis rasa pengakuan diri tatkala Allah membiarkan nafsu menjajah hatimu. Itulah kau tidak akan berhenti maitu Allah. Sholat maitu Allahu Akbar. Di hati muncul rasa kalau kita yang bisa melakukan. Nah itu maitu Allah. Lupanya hati ini pada Allah yang segala-galanya, inilah disebut sebagai maitu atau mencaci Allah. Tapi Anda tidak merasa kalau itu hukumnya mencaci Allah. Wala tafruhu, lan ora entek-entek apa madaihuka pengalem ira in adharo tatkalane nyatakake sapa Allah, nyatakake judahu ing kelaumanane Gusti Allah alaika ing atase ira. Anda nanti tidak henti-henti selalu menyembah, memuja, memuji terhadap Allah. Manakala Allah membebaskan ruhmu dari penjajahannya hawa nafsu. Artinya nyembah yang dimaksud, muja yang dimaksud, muji yang dimaksud, sambunge ruh hatimu terhadap urip di dalam dirimu sendiri. Inilah yang disebut menyembah. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha
kejaba mung hanya menyembah pada Allah. Mukhlishina lahuddin, olehnya menyembah dalam keadaan ikhlas hatimu beragama. Mana yang dimaksud mukhlishina lahuddin? Wa dzalika dinul qayyimah. Tak potong, ayat ini tak potong, tak lewati. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika, utawi mengkono-mengkono beragama dengan ikhlas ridho, ikulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Hanya menyembah kepadanya lah engkau ya Rabb, inilah jalan yang agama yang lurus. Wa qala aidan illa liya'budullah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali diperintahkan untuk menyembah. Bahasa menyembah miturut definisi orang-orang syariat dikawiti takbir, dipungkasi salam. Jenenge salat, jarene ngono. Ya iki nyembah sapa? Allah. Terus aku takok, waktu jarene katanya kau nyembah, hatimu kemana? Itu rahasia. Kami jawab, kalau hati ini ketok sapi lemu-lemu. Kelihatan hatinya ada wujudnya pasar, wujudnya anak, wujudnya suami istri, wujudnya pekerjaan, wujudnya jabatan, macam-macam. Ini bukan nyembah, Pak. Bukan necoro hakikat, bukan itu nyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Disebut menyembah, yaitu ketika Anda bisa lewat jalan yang benar, jalan yang lurus. Hadza utawi iki iku nyembah, iku siratum, jalan mustaqimun kang lurus. Mana sih nyembah itu? Ketika saat ini Anda betul-betul lewat jalan yang lurus. Waqtahu lan carilah padha ndolek ana sira kabeh alwasilata ing jalan ilaihi, untuk menghadap dan bertemu Allah. Marek takarub dan bertemu Allah. Mana iso sholat 5 waktu sampai gawe dalan ketemu Allah. Bisa jenengan mimik kopi, rokokan, ngombe apa wae di situ untuk dijadikan sebagai jalan bertemu Allah. Semua itu Anda harus bawa akses untuk bisa. Kalau tidak bawa akses, nggak akan pernah bisa. Akses yang kumaksud dari Allah itu adalah, itulah yang sering kusebut sebagai zikir sirul asrar. Zikir di mana hatimu ada satu kesadaran kalau bukan Anda yang bisa melakukan, tapi yang melakukan itu hidup dalam diri Anda. Andanya kemana? Hilang sudah.
Inilah bibir Sidratul Muntaha. Ini bibir Sinul Asar, sekarang bibir Sidratul Muntaha. Berarti sampailah sudah kesadaran penuh bahwasanya bukan kita makhluk yang wujud, tapi yang wujud aku Allah. Wis ka ono jenenge meja, HP, kopi atau makhluk, gak ono jenenge Gur Ahad. Jenenge Gur Ahad ditarik ning syariat wong Islam yo kuwi Gusti Allah. Tapi jangan kau simpulno Gusti Allah ngombe Gusti Allah. Bingung wong Jawa. Itulah sifat jaisi Allah. Menang. Bapak itu, tatkala hamba hatinya sudah duduk di situ, dia tidak leren-leren pujanya selalu padanya. Sembarang aku, tapi akunya aku Allah. Beda yang makalah yang pertama tadi, akunya makhluk selalu. Itu pun gak akan berhenti-berhenti. Sama. Tak simpulkan, kita orang syariat, pengakuan diri makhluk tidak akan pernah berhenti manakala Allah membiarkan nafsu itu menjajah negeri hatimu. Mengapa Allah membiarkan? Iku saking nemeni kita. Setiap hari Allah layani kita. Setiap hari Allah tunggu taubatan kita. Tapi kita tidak mau. Iki preman mlebu warung, metu warung mangan gak mau bayar. Sing di warung ya napa? Ngamuk-ngamuk mboten? Iki jelas nesu. Akhirnya Pak Prabowo premane sik kathah. Sekarang jangan main-main ya. Lebih-lebih kepala desa. Lu tenang. Kemarin Menteri Desa ke Mojokerto. Aku ditelepon delalah kok ya kula pas ngaji nang gone Jember. Kata angkat. Daripada tak angkat. Nah ini dalam rencang. Intinya mensi. Konco-konco kepala desa ojo main-main. Sekali lagi saya katakan, si seneng loh ya, si seneng dulinan duit masyarakat itu jangan main-main. Inteli negara iku wis nang desa wis. Kula bocoran dugi mana? Ya langsung dugi Menteri Desa. Hati-hati sing tadi kepala desa sing senengane til ngotil. Ada aduan dari masyarakat, langsung Pak ditindaklanjuti. Hati-hati loh. Ini nanti tidak polisi loh yang bertindak, KPK. Is konco-konco tunggal sak guru ojo ganggu ya. Artinya tak ilingi. Estu zaman kepimpinan beliaunya Cak Bowo niki ramai-main. Walaupun gak teko patine tapi teko larane. Proses lah kita. Wis gak ono bolo-boloan, temen gak ono bolo-boloan. Ketok salah ya sikat. Sebab daripada aku disikat dhisik jarine penegak hukum, mending kamu yang kusikat. Oh, tenan bisa. Wis temen aja main-main. Dulur-dulurku sing dulinan duit pajak
warga iki biasanya kadus. Hati-hati lo ya, kadus. Kasun. Jenengan yang diberikan wewenang SK oleh kepala desa untuk menarik pajak, wis ta, nek biyen senengane jenengan kali kula tilmoten. Ojo temen aja. Wis mending kau lapar daripada perutmu kenyang dengan uang haram. Jangan temen tak kandhani wis ta. Pesene wonten mriku. Walaupun sing ana organisasi kok diindikasikan tersalur dana pemerintah, hati-hati. Contoh. Ada istilah uang hibah, ya. Mumpun dipikir hibah iku hadiah, wis gak ana pertanggungjawab, enggak. Hati-hati. Jenengan ning desa niku kan entah organisasi apa itu kadang dapat bantuan keuangan untuk ngelemokno organisasi. Hati-hati. Dulu nggak ada yang namanya jenis inspektorat menuntut laporan Anda. Sekarang tonton, dicek antara administrasi, laporan administrasi dengan lapangan, gak sesuai proses. Hati-hati. Walaupun dalam satu ayat walatan sanasibaka minad dunya, urusan dunya tidak boleh kita tinggalkan secara jasmani. Jenengan yo harus tahu pilah-pilah mana barang yang oleh dimakan dan mana barang yang tidak boleh. Ada yang konco-konco kepala desa ini sing wis ngaji babakan iki, apa salahe saya katakan hal ini. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya, mengapa Allah membiarkan nafsu menjajah si A dan Allah menyelamatkan ruhaniyah si B? Iku nafsu nggak bisa masuk, jawabannya cuma satu. Karena si A pengkuh. Tahu pengkuh? Oh, bahasa Indonesia pengkuh. Wangkot, angel kandhanane jare Basman, angel tutur. Lho iki lho. Innal ladina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Angel tuturane iku dinasehati atau tidak tentang pentingnya darul akhirah, tentang pentingnya dinut tauhid, dia tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallahu ala qulub, dikuncilah hatinya si A. Si B kebalikan, tidak wangkot, tidak pengkuh, mudah tuturane, mudah nasihati ini dituturi ini hati langsung drodok. Nangis, iya aku dolim. Akhirnya lama-kelamaan dia terus melaksanakan petunjuk ilmu di dalam khalwat itu. Akhirnya selamatlah dia dari penjajahnya hati, yaitu hawa nafsu. Artinya Anda merdeka. Pun ikilah ayat yang mengatakan, barang siapa saat di dunia sudah imannya hanya pada Allah alias tidak ada syirik, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Alam yang jenengan tempati itu adalah alam yang terang benderang. Artinya terang benderang itu bahagia. Tapi bagi si A tadi yang angel tuturane, akhirnya dia itu dimasukkan Allah alam yang gelap gulita, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Dia yang
terima adalah kegelapan. Cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan, monggo kami persilakan mulai Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, sejak dulu sampai sekarang surga Naim itu masih kosong, belum ada isinya. Surga Firdaus, surga tingkat 7 yang tempatnya ada di atas gunung itu juga masih kosong, belum ada isinya. Neraka Jahanam yang tempatnya ada di bawah tanah itu juga masih kosong, belum ada isinya. Jadi surga dan neraka itu masih kosong, belum ada penghuninya. Memang seperti itulah kenyataannya yang ada di sana. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana nanti kalau mati rohnya akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan orang-orang yang seperti apa nanti kalau mati rohnya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam yang ada di bawah tanah tersebut. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengikuti teladanku, kata Rasul, maka secara ruhaniah saja dia akan bisa masuk ke alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yaumal akhirah di dalamnya itu kan ada dua, yaitu surga dan neraka. Secara kacamata syariah memang selama belum datangnya yaumis sa'ah, hari kiamat, maka surga dan neraka itu masih kosong. Kacamata syariat. Terus bagaimana dengan kacamata hakikat? Apakah betul masih kosong hakikat? Allah dawuh, barang siapa yang ingin bertemu aku maksudnya Allah. Hatinya ada keinginan untuk bertemu aku, maka aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Dari ayat ini, Al-Ankabut ayat 5 mempunyai pengertian bahwasannya alam akhirat itu sudah ada di alam dunia. Tinggal pertanyaannya Anda, sudahkah Anda tinggalkan alam dunia? Ruhaniahmu untuk tidak bisa masuk ke alam akhirat. Wajib jenengan iki harga mati tinggalkan alam dunia. Manakala Anda ingin ketemu masuk di alam akhir, dan di situ nanti akan tahu mana alam rahmat surga, mana alam azab yaitu neraka, mana alam terang surga, mana alam gelap neraka. Kata itu. Terus piye caranya kita akan keluar dari alam itu? Ya mati yo. Artinya mati yo, nafikan keakuan sebagai makhluk, baru ketemu.
Syaratnya ada dua. Dalam ayat lain Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya di alam akhirat itu, maka pertama hatimu, ruhaniyahmu harus berakhlak ilahiyah. Falyamal amalan sholihan. Dikatakan hati yang berakhlak ilahiyah pada Allah, hati yang selalu menyembah pada Allah. Dikatakan hati yang selalu menyembah pada Allah dalam aspek apapun, hati yang sadar kalau semuanya yang berlaku hanyalah Allah wujudi, yaitu urip di dalam dan di luar Anda. Inilah penyembah. Ini yang disebut sebagai menyembah. Baru Pak, Anda akan bisa dikatakan Allah menghendaki Anda untuk masuk di alam akhirat. Secara hakikat itu sudah, tapi secara syariat belum. Harus melewati beberapa kejadian. Pertama adalah yaumus sa'ah, hari kiamat. Dunya saisini ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya dihancurkan Allah, tidak terkecuali termasuk malaikat Israfil. Senyelompret nih loh. Selompretan pertama menghancurkan seluruh makhluk kecuali Allah dengan Israfil. Selompret kedua ditiup lagi, Israfil mati, tinggal Allah dan selompreti. Sing selompreti nggak pernah dibahas, lali, masalah lali, buatnya yang sing bahas, kelalen. Katanya hanya Allah saja, kok selompreti nggak ono cerita. Sompret iku wahyu. Dengan isi wahyu di dalam kitab Dinut Tauhid inilah nyelompret Anda, akhirnya Anda paham, terus Anda melakukan kholwat, akhirnya fana lah selain Allah. Israfil digugah Gusti Allah, tangi fil hidup sebulan le maneh bisa lekas. Sing tujuannya menghidupkan, membangkitkan para manusia. Lalu tenggih sebulan maneh prek. Diterangkan dalam Al-Quran betul-betul seperti tanah habis dikasih air hujan, muncullah cedukulan. Itu namanya hari petang yaumis sa'ah. Habis itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saat di dunia. Hakikati itu. Ketika Anda mengubur sifat keakuan kita sebagai makhluk yang wujud tadi, mati, akhirnya cukul dengan baik keakuan Allah. Pak Tani iku nek nandur jagung tak mungkin diuncang-uncang atau boten, mesti dikecil, tahu kecil, terus dilepasno ditutupi lemah, atau setidaknya diinjek-injek biar ketutupan lemah nanti kaketok. Nandur pari, cukulnya nanti mesti bagus. Coba sampai nandur padi, nandur jagung, diuncang-uncang, gak diinjek, jadi rugi. Orang
iso sempurna. Artinya keagungan Allah dalam dirimu dalam hal bertajalli akan sempurna, manakala keakuan dirimu itu kau kubur di dalam bumi humul, baru itu akan murni dan sempurna kemakrifatan. Ini berbangkit. Lalu tujuan apa Allah membangkitkan? Dikumpulkan di satu tempat disebut oro-oro maksar, roh podo kesasar. Artinya di padang maksar. Maksudnya ditimbang perbuatan api lan el. Bahasa proses ning syariat ngoten. Pun di situ ada golongan, satu golongan yang tidak dihisab, yang tidak dihitung. Siapa? Inna auliya Allah. Ingat sak temeni kekasih Allah. Ikulah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yaiku alladzina amanu wattaqau. Surat Yunus. Para kekasih Allah inilah Bapak Ibu yang tidak akan pernah dihisab. Karena apa? Karena waktu di dunia dianya sudah tidak ngaku. Iki sholatku enggak ada sudah. Ini ibadahku enggak. Sudah tiada, sudah. Kan dijelaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, baik Allah kabeh. Udah, keakuan diri sudah lepas. Mereka tidak hanya beriman apa yang diajarkan tentang dinul tauhid untuk bisa sampai ke anugerah yang termulia, tapi juga wattaqau, ilmu amal istiqamah. Wis gak ono hisab. Sayaqulunal ladzina qalu, malaikat dawuh mekaten. Dawuh malaikat ini. Sayaquluna bakal dawuhno sapa Allah nang malaikat rupane dawuh ngene, kat dawuh ngene. Udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat. Rahmat berarti ya untuk ketemu Allah. Bisalamin aminin kelawan selamat lan sentausa. Udkhuluha bahasa syariat ke jannah, Pak. Karena ini muannas. Jannah secara lafdiyah itu muannas. Jadi gak mungkin nang neraka, gak mungkin. In jannah. Karena muannas itu adalah jannah. Ini secara syariat. Jadi penak sampe niki. Wis gak ngenten-ngenteni ditimbang. Apa nek sing ditimbang? Ya ora ene apa-apane. Wis kono. Kat kon mlebu kono. Berarti jenengan kali kula bisa bertemu Allah gak usah nunggu masa itu. Di dunia ini masuklah di akhirat. Tapi Anda wabtahu ilaihil wasilah, harus mencari wasilah, jalan. Jalan yang dimaksud adalah mustaqim, sirotol mustaqim, dalan sing lurus. Ngoten lho. Jadi sirotol mustaqim ning donya iki lewat ana balak-balik. Di mana? Di tengah-tengah salat iku ada mustaqimnya, siratnya itu, yaitu wasilah. Tapi ya harus punya akses. Apa akses modal jenengan? Zikir.
dzikron katsiron. Inilah Pak aksesnya sejatine iling. Apa sejatine iling? Sadar kalau bukan kita yang melakukan. Hati sadar merasakan kehadiran wujudnya Allah yang melakukan. Jadi kekasih Allah. Jadi niku Pak, secara hakiki itu tidak jauh alam akhirat enggak. Hati tipis. Bahkan tidak ada batas alam dunia dengan alam akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah bisa masuk ke alam akhirat. Sakedepe netro, celup. Waktu sholat, celup. Waktu mangan, celup. Wis. Tapi tidak lepas dari akses. Secara dohir kita di dunia oke, tapi secara ruhanian jenengan di akhir, itulah alamu syahada. Sing sapa wong ning dunya wis celak-celuk eten iki, mongko mesti ning akhirat udkhuluha bisalamin. Amin. Kalau bahasa surat Al-Baqarah dawuh ngeten. Niku antara alam terang dan alam gelap. Terang berarti surga, gelap itu neraka. Sebab apa? Sebab waktu ning dunya Allahu waliyul ladina amanu. Sing wujud iku namung Allah nang atimu. Tapi yang kedua sing gelap, sing wujud iku tauhid. Waladina kafaru auliya uhumut tauhid. Tauhid iku perkara sakliyane Gusti. Walaupun Anda pinter maca Quran, hafid hafidoh, tiap hari sampean maca lesane kecumi kanok lerene, tapi nek ati sampean iku masih ada duduk merasa keakuan dirimu, mesti rohmu itu dalam kegelapan. Berarti sholat yang kita lakukan, zakat, puasa, haji, maca Quran, di mata Allah ra ono gunane lan manfaate, iku percuma lan tak berguna. Lah biar tidak percuma dan tidak berguna, biar tidak seperti itu, hatimu harus punya akses untuk berakhlak ilahiyah. Mekate. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus, kula memiliki tasik sepindah niki. Kalau ningali tenggene YouTube pengosane Pak Gus napa Guson. Berarti kula niki selama niki sing kula sembah niki brahala. Pundi daleme Pak Ji. Napa salat ya mesti ngelamun mulai takbiratul ihram sampai salam ngelamun. Napa tiyang gak boten kadang ngeten biasa lah kepengin atau kata. Ya. Daleme pundi, Bang? Kula kepengin ibadah sing oh, kula daleme asma kula Basuni. Dalem kula niku Jombang, Jokorata, kelurahane Sawiji, dusune Kemiri kae. Oh, ngoten. Jokorata niku kecamatan nggih. Jokorata niku kecamatan. Nggih. Anune dusune Kemiri Sawiji, kampunge Semiri kae. Nggih, monggo Mbak. Tanglet Gus kula nek tenggene YouTube niku lho. Kula kepengin nek salat ning kersane rada khusyuk ngoten. Nggih. Kan niku lak nek tengatan ngene itu kula niki sing semerap niku kok sering-sering kok lho ngeten niki lho. Lho. Kok ngeten? Kula niki angen-angen. Angen-angen kula niki ngeten. Napa leres niki niku? Napa niku? Puji Allah.
Angin. Sholat niku lak Awang-awang. menghadapkan ini wajah tuh wajah iya. Oh, Leres ngeten iki wajah iya. ngoten nggih. Napa leres? Napa niku ilahun wahid. Ngoten niku mawon tok. Kula niki salat niku leres sebab kula niki rumangsa kepengin belajar. Napa nek kula salat niku ngraosaken nek salat niku selalu diawasi Gusti Allah ngoten kok napa Gusti. Ngoten nggih. Ngoten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab secara proses, langsung nggih leres nggih. Niki wujud Allah batin. Niki ini wajah tu wajah. Al-Baqarah 115 Allah dawuh walillahil masyriq wal maghrib fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah. Ini kalau kita pandang dari ainul basyariyah, mata diri kosong. Tapi jikalau jenengan pandang dari ainul basirah, mata hati atau matanya ruh basirah yang disebut, justru inilah yang muncul, bukan kosong. Sebab di dalam kosong itu berisi ya ini maksudnya. Tinggal pertanyaannya, berapa durasikah Anda selalu menghadap wujudnya Allah? Kalau bahasa Quran lewat pitutur Allah datang kanjeng Nabi, dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Itu terhadap seluruh umat. Wahai orang-orang yang beriman, ilingo, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat, yang sebanyak-banyaknya alias terus-menerus. Lakukanlah hal itu siang dan malam. Nek langsung kanjeng Nabi diperintahkan Allah dalam surah Al-Insan 25-26, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minan laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Muhammad dalem Gusti ilingo ngger kuwi baik pagi, sore, malam yang panjang, terus lakukan itu. Itu semata-mata untuk memenuhi setiap detik, setiap aktivitas hati jenengan selalu sambung. Jikalau seseorang sudah Allah nyatakan sebagai kekasihnya, maka Allah tidak hanya membuka rahasia Allah nyatane batin wujude, akan tetapi nanti akan digiring dimasukkan wujud nyata Allah zahir. Akhirnya tidak hanya basiroh yang bisa melihat wujudnya Allah, akan tetapi basariyah, mata zahir iki iso nyawang bisa melihat wujud zahire Gusti. Di sini salat pun akan bisa khusyuk dan bertemu Allah manakala jenengan terus menerus fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa bisa manaha, jikalau memegang teguh terus tali Allah ini. Di sebelum takbiratul ihram, hati sampai sudah merasakan kehadiran Allah
hidup dalam diri jenengan itu wujudnya. Akhirnya terus sampai merasa selalu dilayani, dipandang oleh Allah. Allah akan membimbing jenengan. Akhirnya total jenderal, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang dilihat, tidak ada mata untuk melihat, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang digerakkan. Semuanya itu pelakunya cuma tunggal. Jenengan wis gak rumangsa sing nglakoni, krana jenengan sudah tidak wujud lagi. Akhirnya sing melakukan semua itu hanyalah aku, Allah. Respon. Jadi khusyuk itu. Untuk bisa lama durasinya dalam kekhusyuan, tinggal jenengan megang teguh tali Allah atau tidak. Tapi ingatlah, jikalau hati sudah ditarik Allah di situ, mesti lali anak, lali bojo. Itulah hati yang majnun, ruh yang gendeng pada Allah. Umpama karo sampean dijaluk wong, mesti sampean paring. Ini waktu gendeng lo ya, waktu gendeng. Pek. Aku ragu, aku butuh Gusti Allah. Anda sing ngoten ya, wonten sing ngoten. Anda kok nggak sampel wong ngene iki. Nah ini makanya tadi katakan, jenengan tak kala ditarik Allah, bertemu Allah, maka isi dunya iku gak ono regane kalau dibanding dengan anugerah ini. Sampai mesti milik ini, jangan. Tapi lihat aja nanti Allah bagaimana. Apa sampai digendengno Allah terus, ya wis, semuanya kewenangan Gusti Allah. Kok medekno ngoten to? Ora medeni. Sampai jadi pernah dirausi ketemu Allah. Ayem jenjem wis urusan lama dan tidaknya wis gak usah dipikir. Sing penting jenengan terus megang di kiri. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan Gus. Dulu sebelum belajar tauhid, kita habis sholat selalu wirid karomah. Banyak wirid karomahnya Bu. Setelah mengenal tauhid, cuma dikasih Allah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Namun ngoten terus, tidak mau berdoa lagi, cuma itu aja. Saya lakukan sebentar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sudah Gus, ngomong ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan di lisan. Yang terpenting bacaan di ruhaniyah bagaimana? Yo maksudnya tauhid tersebut. Artinya tanda-tanda kalau kita itu
sudah digolongkan oleh Allah di golongan wa amilus sholihah. Tidak hanya amanu tapi wa amilus sholihah. Pertama, tandanya kita sadar kalau selama ini kita zalim pada Allah. Mana bentuknya zalim? Kita selalu merasa makhluk yang melakukan. Betul. Anda manakala ada penemu zon prasangka iman yang memberikan fatwa ini klason makhluk, berarti hati Anda itu masih kelebu zalim. Paham ya? Ini. Kalau ini kau biarkan, pasti pujaanmu, penghormatanmu pada makhluk. Itu pasti. Oleh sebab itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ini pertama jenengan merasa zalim selama ini. Otomatis kalau hati sudah sadar kalau kita merasa zalim, akhirnya Allah terasa dekat. Anta terasa dekat, selalu dilihat Allah, selalu dilihat Allah. Dimanapun Anda berada, hatimu merasakan kehadiran wujud Allah itu yang segala-galanya. Ini terus menerus, inilah proses sunnatullah. Terjadinya hanya masih ada dua. Kita sebagai makhluk yang digerakkan, Allah urip sebagai khalik yang menggerakkan. Lanjut proses ini terjadi, akhirnya hilanglah kalimat atau nama-nama yang menggerakkan dan yang digerakkan, yang melihat dan yang dilihat sudah jadi pelaku tunggal. Di Quran dijawab hanya kalimat innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Jadi itulah golongan tanda orang-orang yang memang dikehendaki Allah menerima anugerah yang termulia. Pertama tadi sudah kita merasa zalim. Kedua, pasti kita akan membenahi ke depan ini tidak zalim lagi. Otomatis yang tadinya kita merasa kita makhluk yang melakukan, sekarang berganti. Dalam hati jenengan akan terasa muncul rasa keakuan Allah. Itulah kesadaran mutlak kalau makhluk itu tiada. Itulah disebut sidratul muntaha. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus bagi derekaken. Yang pertama terkait kali viti panjenengan lan YouTube panjenengan lan dek minggu kepengker panjenengan dawaken kurang 2 bulan terkait kalian menjelang 2025. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ketika kita bermakrifat kita tidak merasa bermakrifat? Satu, kenapa demikian? Ada dalil yang mengatakan wali ila wali. Jadi seorang wali itu tidak mengenal bahwa dirinya itu seorang wali, tapi orang lain. Apakah dalil itu mendasar atau berdasarkan makrifat itu tadi? Maka tentu pertanyaan dalil. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang disebut orang makrifat pada Allah, kedudukan ihsan, itu bukan perkarane wong niku iso delok wujude Allah, bukan. Wong niku ilang, orangnya itu tidak ada. Rasa keakuan makhluk itu sudah tidak ada. Inilah yang kumaksud, jikalau kau ingin tahu wujud sak temeni wujud, kau harus kembali ke asalmu. Asalmu apa? Gak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Ketika Anda sudah kembali kepada yang tidak ada, asale, maka disitulah yang nyata yang ada. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Tak mungkin. Tak mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada sendiri. Dalam pandangan umum kan disebut makrifat itu kan orang yang sudah tahu wujudnya Gusti. Keliru, Pak. Bukan itu. Bukan. Memang ada taraf. Makrifat itu ada taraf, Pak. Taraf yang paling rendah adalah, makrifat yang paling rendah adalah seseorang itu hatinya selalu merasa digerakkan Allah. Dirinya selalu merasa digerakkan oleh hidup. Kan masih ada dua. Makhluk ini masih kita pandang geraknya itu karena digerakkan oleh Allah. Ini makrifat yang rendah. Makanya pembahasan ihsan hadis Kanjeng Nabi ku antak budallaha ka'annaka lahu taro fa ilam takun taro. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Dan ini makrifat yang paling rendah. Lah, makrifat sak temene makrifat adalah yang melihat wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Inilah maksudnya ayat la ilaha illa ana, yang ada hanya ana. Apakah makalah itu benar? Yang melihat Allah itu hanyalah Allah sendiri? Benar, memang itu. Inilah perwujudan maksud daripada la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ini bahasa wali. Kalau pada orang umum itu orang yang bisa melihat wujudnya Allah. Akhirnya tanda-tandanya dia ngerti apa sing jane terjadi. Wong umumnya itu tambah komplak, dijar-jarno pengetahuannya tambah komplak. Gak ngono Pak Bu. Wong namanya makrifat itu bertemu Allah. Makhluk siapapun gak iso bertemu Allah, karena sifatnya makhluk itu adam, tidak wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu akan bisa ketemu yang wujud? Gak mungkin. Itu satu. Yang nomor dua, masalah 2025. Ini saya sudah dapat sinyal. Ejun sewu, apakah ini berlaku sebagai sunatullah apa tidak? Bahwasanya saya tidak akan ngaji nang jopo. Undangan prai total jenderal diganti jenengan sing moro, bukan kulo sing moro. Sistemnya
Sumur saiki wis gak mara nang timbo kloyang-kloyong. Tujuane ngekeki banyu. Sekarang nanti timbone sing goleki jikalau timbo pingin oleh banyu. Pertanyaannya, diberlakukan atau tidak? 2025 aku nunggu jeraganku mawon. Paham ya? Jadi sing wis ngundang sampai bulan Agustus September full ya sok nek pancen ngene hanya satu saya sebagai hablun nanas sepuro ora iso. Aku lebih baik nuruti hukum dari Allah daripada nuruti hukum dari Anda. Ngapunten mbok menawi memang mekaten. Mungkin sing yang rutinan bagaimana? Misalkan minggu pertama itu jadwalin Malang. Misali ya kudu marah. Masih ana wong telu, tajekno. Walaupun itu yang datang itu hanya orang satu, ya tajekno. Sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi cara Gusti Allah itu supaya Anda mandiri. Gak selalu dinini bubuk kanai. Selama ini lah dinini bubuk kan toh. Apabila itu nanti terjadi, bayo kula alhamdulillah. Wis ngepol pokoknya. Biasai lurah iku alune belarah. Saiki jenenge lurah alune ana omah. Dulu ae bojoku metang. Wis ningali sesuk 2025. Apakah hukum sunatullah itu akan dijalankan? Walaupun sekarang saya sudah dapat sinyal 50-50 dari melihat sesuk. Itu maksudnya. Untuk yang inti dari sebuah makalah, bertemulah Allah tahu sebelum datangnya tahun itu, atau makrifatlah dulu sebelum datangnya tahun itu. Nanti urusannya Allah biar. Ya. Sekarang ganti ibu, monggo ibu menawi ada pertanyaan kami persilakan. Wonten ibu, bapak kita sing wonten. Sekali lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula Edi Juanto saking Surabaya. Nggih. Kula namung cerita sak derenge ketemu tauhid. Kula niki sering nangis Gus dengan mengucap la ilaha illallah napa astagfirullah, sering nangis. Lami-lami kula ketemu tauhid niku pengajian saking Gukson niku kula rungokaken di kerja, waktu istirahat. Begitu masuk bahwa hidup ini Allah, saya menangis Gus, terseduh-seduh seperti orang tersungkur. Setelah itu keyakinan saya jadi mantap dengan bahwa hidup itu Allah, Muhammad badan-badan ini utusan Allah. Setelah istirahat setiap hari, saya melihat alam
bahwa alam itu, pohon apa yang ada di sekitar kita, itulah Allah menurut waktu itu. Setelah berjalanan waktu lama, ada sifat-sifat yang 20, terutama yang sifat-sifat ma'ani, Gus. Semua pergerakan-pergerakan, kehendak-kehendak, ilmu-ilmu, hayat, penglihatan, dan pendengaran, kalam-kalam, itu kuserahkan kepada Allah. Apakah itu yang namanya la maujudan ilallah, Gus? Terus dengan berjalan yang waktu, dengan dzikir siru asrar, dalam hati itu selalu setiap mengerjakan apapun yang aku kerjakan, walaupun tidak bicara, diam, kerja, kemana, tapi di dalam hati itu selalu berkata bahwa hidup yang melakukan saat ini, hidup yang mendengar, hidup yang melihat dalam rasa, hidup yang berkata-kata, hidup yang mempunyai pergerakan, hidup yang berilmu, yang mengetahui, dan hidup yang punya kehendak. Itu hidupnya Allah. Setelah semuanya dalam perkataan itu dalam hati, Gus, tapi tidak diucapkan. Terus seperti ini, Gus, setelah hati itu setiap saat, setiap waktu itu berbicara di dalam tapi tidak di mulut. Apakah kadang itu bertanya, setelah bahwa yang melakukan itu hidup semuanya, apakah masih ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, padahal dalam hati sudah bicara hidup yang melakukan semuanya. Sampun, Gus, wonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tercekak secara ruhaniah tidak, secara jasmaniah walaupun itu terjadi bismillah, tapi hatinya tidak di situ. Bismillah membaca secara jasmaniah itu minangka tuntutan hukum syariat, tapi ruhaniah sudah tidak membaca bismillah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi